Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Termasuk salah satu video yang sedang ramai sekarang, yaitu tema mengenai penghinaan terhadap Kiai Lirboyo, Kiai Anwar. Nah, ini mendapat respons dari santri yang luar biasa besar. Juga banyak yang meminta di dalam komentar-komentar, malah yang mendm saya juga secara pribadi untuk membahas permasalahan ini. Nah, sekarang mungkin isunya entah masih ramai atau sudah agak redup begitu ya. Cuman permasalahannya ini memang bukan hanya dalam sekedar isu, tetapi kita bisa melihat ada beberapa permasalahan di sini. Kalau kita mau jernih melihatnya begitu ya, permasalahannya banyak kalau kita uraikan. Misalkan yang pertama begitu, dari jauhnya gap antara orang awam, yang saya katakan orang awam di sini adalah orang yang tidak memiliki pemahaman agama sama sekali begitu. Gap yang sangat besar antara orang awam dengan orang alim, atau kita katakan lingkungan pesantren dan non pesantren. Itu satu ya permasalahannya, kalau kita mau melihat ini secara jernih. Yang kedua, permasalahan yang kedua itu juga kita bisa melihat bagaimana ada upaya untuk mendiskreditkan pesantren secara keseluruhan begitu, bukan oknum-oknum tetapi secara keseluruhan. Itu juga ada upayanya kalau kita mau melihat. Kemudian yang ketiga juga ada benalu-benalu di dalam pesantren itu sendiri, yang mana mereka itu mengatasnamakan atas diri orang-orang pesantren, tetapi mereka sendiri adalah orang-orang yang mau pesantren itu hancur. Seperti siapa ini yang saya lihat itu seperti KRT Nur Ihya ya. Kalau ada dilihat, dia kan berlagak seperti seorang kiai itu, pembatal nasab tuh. Tetapi dari apa yang bisa saya lihat sampai saat ini, dia itu memang salah satu orang yang menghancurkan pesantren itu sendiri. Di belakangnya apakah ada yang lain atau tidak, saya tidak atau belum melakukan investigasi lebih lanjut begitu ya, investigasi pribadi belum. Jadi untuk yang memiliki hal itu tolong tuliskan di bawah kolom komentar. Nah, karena permasalahan ini kompleks, maka sebetulnya kita tidak bisa melihat ini dari satu perspektif begitu. Kalau kita mau melihat perspektif yang paling benar, itu pasti perspektif syariat. Kalau kita mau melihat gitu, dari perspektif yang paling benar, yaitu perspektif syariat. Nah, kalau kita pakai perspektif yang paling benar, yaitu perspektif syariat, karena syariat ini adalah perspektif yang dipakai oleh syara, yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam ini, maka jelaslah apa yang dilakukan oleh Trans 7 itu, apapun ya, pihak manapun itu yang melakukannya, dengan menyerang kehormatan seorang kiai, itu adalah perbuatan yang haram, bahkan bisa mengeluarkan dari agama kalau yang bersangkutan ini adalah seorang mukmin begitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena syiar Islam yang paling besar itu adalah alimnya, orang alim. Sedangkan seorang kiai, yang mana kiainya kiai asli ya, Kiai Anwar itu beliau kiai asli. Jangan disamakan sama si Yusuf Mansur, jangan disamakan, itu beda ya. Agim beda itu. Yai Anwar itu yai betulan, itu ya kiai bener yang memang kebetulan diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pesantren yang besar. Jadi kiai-kiai yang benar itu, kiai-kiai yang memang betul-betul kiai, bukan kiai su, itu mereka biasanya memang tersembunyi begitu. Mereka itu humul. Tetapi karena kehumulan mereka itu, ketersembunyian mereka itu sudah sangat tersembunyi, pada akhirnya karena terlalu bersembunyi ditampakkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya makomnya sudah demikian begitu. Nah, orang-orang seperti ini adalah syiar Islam yang paling besar, yang paling tinggi, yang mana pada akhirnya tatkala syiar Islam seperti ini diremehkan atau dilecehkan, maka orang yang melecehkannya ini bisa keluar dari agama. Sudah, dan tidak ada kesalahan yang paling besar kecuali kesalahan yang mengeluarkan dari agama begitu. Ini permasalahannya. Jadi secara mutlak menurut syariat ini salah. Nah, apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya banyak begitu ya. Cuman karena memang negara kita ini bukan negara bersyariat, bukan negara yang menjadikan syariat sebagai landasan hukum atau sebagai hukum positif, maka kita tidak bisa menuntut itu.
Kemudian itu sudah selesai gitu ya, posisi saya melihat permasalahan ini dari segi syariat sudah selesai. Nah kemudian kalau kita mau menguraikan masalahnya terhadap sudut pandang yang kita lihat tadi begitu, kita harus memahami dulu bahwa sebagai santri atau sebagai orang yang tumbuh kembang di lingkungan pesantren, kita harus memahami bahwa kultur pesantren itu khas daripada kultur non pesantren begitu. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu mungkin kultur pesantren ini dia adalah yang menjadi dominan di masyarakat Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu. Sehingga yang terjadi itu orang-orang yang tidak pesantren, mereka yang harus beradaptasi dengan kultur pesantren tatkala mereka dewasa dan ada di lingkungan masyarakat. Makanya kita lihat misalkan begitu ya, orang-orang yang sekolahnya SMP, orang-orang yang sekolahnya SMA, mereka itu dipaksa untuk menghormati kiai. Di masyarakat itu dipaksa, meskipun mereka tidak terlalu paham kenapa saya harus menghormati orang ini begitu. Nah, itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan itu saya rasakan begitu ya. Karena kultur pesantren saya itu egaliter di Muhammadiyah itu. Tatkala masuk ke kultur pesantren NU itu lain. Saya yang harus beradaptasi begitu. Nah, sekarang kebalikannya. Sekarang itu karena memang kultur yang pop kultur ya yang berperan adalah kultur non pesantren, maka yang harus menjelaskan itu adalah orang-orang pesantren, menjelaskan kepada orang-orang yang non pesantren. Dan kadang-kadang begitu ya, saking memaksanya pop culture ini, orang-orang pesantren sekarang yang harus mengikuti standarnya orang-orang yang non pesantren. Sehingga ya seolah-olah pesantren itu sekarang harus egaliter. Kemudian dengan kiai, dengan ustadz tidak boleh ada yang namanya kesenjangan begitu ya. Saya katakan kesenjangan saja karena kesenjangan ini diakui oleh syariat harus ada begitu. Seperti tidak boleh ada kesenjangan, padahal kesenjangan itu harus ada dalam pengertian mana alim, mana muta'alim begitu ya, mana santri, mana guru harus ada. Nah, karena di luaran pesantren itu sudah tidak ada, maka seolah-olah pesantren harus ikut. Dan permasalahannya ini tidak bisa. Kenapa? Karena pesantren ini kultur berpikirnya kultur berpikir syariat, bukan kultur berpikir pop culture begitu, bukan, tapi berpikir syariat. Makanya syariat ini diterapkan adanya di mana? Di syariat, di pesantren begitu, dengan adabnya, dengan akhlaknya dan lain sebagainya. Nah, apabila ini sudah selesai permasalahannya, sudah bisa difahami begitu ya, ada gap ini, dan sekarang itu banyak sekali kegiatan pesantren yang di kamera, yang mana kemudian orang yang di luar pesantren itu bisa mengaksesnya. Pada akhirnya tidak bisa dielakkan ada komentar-komentar dari non pesantren terhadap perbuatan di dalam pesantren begitu. Ini kita belum membicarakan nanti ya orang-orang yang memang sengaja ingin menghapuskan pesantren dari Indonesia. Kita belum membicarakan tentang hal itu. Kita membicarakan ini dulu nih, yang orang-orang awamnya ini. Orang-orang yang memang tidak tahu bagaimana kultur pesantren dan mereka melihat kultur pesantren itu dari kacamata non pesantren, dari pop culture yang ada. Yang mana pop culture yang ada itu bentukan dari culture barat, dari budaya barat. Nah, kita akan saksikan misalkan sekarang ya, ini video dari Ade Armando. Saya belum melihat seutuhnya bagaimana nih video dari Ade Armando itu. Beberapa hari kemarin biasanya kalau saya mengomentari Ade Armando itu mengenai ijazah ya, karena memang posisi saya dengan Ade Armando ini secara pola pikir itu berseberangan begitu, berseberangan kutub lah. Makanya permasalahannya apapun hampir bisa dipastikan posisi saya dengan Ade Armando ini akan selalu berseberangan begitu. Ade Armando ada di selatan, saya ada di utara begitu. Itu akan sangat berbeda. Tapi dalam beberapa kasus, dalam beberapa hal, Ade Armando ini masih bisa diajak berbicara, dia masih punya reason begitu untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan atau apa yang ingin dia ungkapkan. Makanya pembicaraannya ini masih bisa kita pikirkan begitu. Untuk apa? Untuk melihat sebetulnya problemnya ini ada di mana? Apakah memang mereka itu ingin menghapuskan pesantren atau menistakan pesantren, atau dan kiainya begitu? Saya maksud pesantren itu dengan kiainya, atau mereka itu hanya bodoh saja begitu, tidak bisa melihat perkara dari sudut pandang syariat atau dari sudut pandang santri. Yang mana seharusnya kalau kita ini adalah sebuah negara yang majemuk begitu, tatkala melihat ada perbedaan sikap antara satu ekosistem peradaban begitu dengan ekosistem peradaban yang lain, seharusnya kita itu
bisa mengetahui kenapa ekosistem itu berbeda, sehingga apa yang terlontar di hadapan publik tidak akan menyinggung ekosistem yang berbeda dengan kita begitu. Nah, kita akan saksikan dulu ya ini dari Ade Armando dan kawan-kawan. Saya tidak tahu videonya akan seperti apa, makanya ini akan organik begitu. Guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas stasiun televisi yang Trans 7. Trans 7 karena akhir-akhir ini Bang, rame tagar boykot Trans 7, Iya, boykot boykot Trans Trans 7. Padahal saya masih nonton loh sampai sekarang. Itu nonton Oh iya, arisan. masih nonton. Betul, saya nonton. Ya itu udah ketahuan lah, kalau termul itu yang ditonton ya kayak gitu. Ini malah membuka apa yang ditonton mereka begitu ya. Kalau saya nggak nonton yang kayak gitu, kecuali kalau lewat di beranda begitu, kadang-kadang ada yang menarik juga ya, diklik. Arisan dan nonton yang sesudah arisan. Pak. Lapor Pak. Pak. Oh, Terus yang sore-sore itu juga emang juga lucu. saya Dan ini masih emang nonton sih. terkait sama salah satu acara TV-nya. Oke, coba komentar di bawah, arisan itu tentang apa ya, saya nggak tahu tuh. Iya. Itu ada namanya mungkin para penonton Expose Unsensor. Ya sering isinya memang kontennya mengulik fenomena-fenomena sosial gitulah di masyarakat. Oke. Ini ngulik tentang pesantren. Aduh. Iya. Berani nih kan akhirnya nih ada yang ini gitu. Ada yang ngulik soal pesantren ngulik soal ya. pesantren gitu. Nah, ya Oke, jadi sebentar ya. Jadi nggak apa-apa ngulik tentang pesantren, cuman yang mau perspektif yang mau dipakai untuk membaca itu apa begitu. Kalau perspektif yang dipakai untuk membaca itu adalah barat begitu, ya perspektif barat, atau misalkan perspektif sekuler, atau bahkan tanpa perspektif sama sekali dengan menghina dan segala macam begitu ya. Saya belum menonton video yang dari Trans 7-nya, cuman pernah sedikit dari Gus Zaini. Coba yang punya full sertakan linknya di bawah supaya saya bisa mereaksi dengan lebih komprehensif begitu. Nah, ini nggak apa-apa sebetulnya mau mengungkap apapun yang ada di pesantren, tapi perspektifnya dulu, perspektif apa. Kalau yang saya dengar begitu dari sedikit apa yang disampaikan oleh Trans 7 ini, itu mah penghinaan sudah. Ya, karena tidak ada upaya untuk memahami ekosistem yang berbeda, kultur yang berbeda di Indonesia ini. Kok kamu bahagia banget kayaknya? enggak Bahwa kita ada yang mengulik pesantren. Nah, Iya. Enggak, kita nggak bahagia. Iya. Kita nah ini yang dimaksud ya, Ade Armando pun dia memiliki kesadaran bahwa memang ada orang yang ingin mendiskreditkan pesantren. Apakah dia salah satu dari bagiannya? Saya tidak bisa mengatakan hal itu dulu pada video ini. kadang tuh agama jadi sesuatu yang terlalu sensitif gitu kan Untuk untuk diangkat dibicarakan. gitu. Nah, sayangnya mungkin ada segelintir pihak yang merasa bukan nggak terima ya, semacam Nggak terima? ya nggak terima atau entah gimana lah. Jadi di tanggal 13 Oktober si Expose Unsensor ini bikin satu konten yang dia mengangkat pesantren. Nah, ada beberapa cuplikan video yang memang isinya tuh santrinya lagi jalan jongkok. Ada videonya ya. Videonya ada ya. jalan jongkok, dan itu diduga sih di pesantren Lirboyo, salah satu pesantren terbesar gitu ya Ya. di Jawa Timur. Jadi ada yang cuplikan adegan santrinya lagi jalan jongkok sambil Ya. salim sama kiainya. Ada juga yang sambil jalan ngesot gitu kan. Iya. Terus ya Santri ngesot lah ya. iya jalannya sambil Jalannya ngesot. ngesot, iya. Terus ada Itu mau apa, Bung Ade Armando? Mau nyamakan suster ngesot, sekarang jadi santri ngesot gitu. Mau dijadiin film horor. Ade Armando ini. Ini yang saya juga sesalkan dari Ade Armando ini, licin orangnya itu ya, licin. Jadi dia itu apa ya, ada sedikit menghina begitu. Tetapi kita secara katakanlah secara akademik begitu ya, kita orang modern tidak bisa mengatakan itu menghina 100%. Satir begitu, satir. Ade Armando itu orangnya satir. Dia menghukumi orang satir itu susah daripada menghukumi orang yang menghina itu. Kita teruskan dulu ya. narasi di situ, Bang. Gerak bunyinya gini, santrinya minum susu aja sambil jongkok. Emang gini kehidupan pondok. Tapi emang nadanya agak ngenyek gitu Emang lah. gini kehidupan Gini, pondok. gitu. Ngomong gue. Emang gini kehidupan pondok. Aduh, julid banget lagi ini ya. Santrinya minum susu aja sambil jongkok. Coba itu apa mencontohkan perkataan julid minta diulang sampai Armando ini. Aduh. Ya kalau kemarin sampai ada masalah di Armando ini agak wajar memang. Emang gini kehidupan pondok ya kayak gitu lah. Iya. Ya agak mancing gitu. Terus apa lagi? Terus ada juga potongan kalimat kiainya yang kaya, umatnya yang kasih amplop. Karena memang ada potongan video santri-santrinya tuh kayak jalannya ngesot terus ngasih Ngasih amplop amplop. gitu.
Terus ya netizen pun curiga Walaupun itu. kita nggak tahu ya isi amplopnya. Nggak tahu, nggak tahu nggak juga, tahu apa ya. isinya gitu kan. Ya. Dan di narasi itu dibilang juga netizen pun curiga itulah sebabnya Kiai makin kaya raya. Oke. Katanya sih di narasinya gitu. Terus ada adegan kiainya ngapain? Ya kayak nerima amplop sambil disalamin Yang sama dia gitu. disebut kaya raya itu ketika dia Keluar dari Dia mobil keluar dari ya. mobil. kayaknya Alphard atau apa gitu. Iya, Nah, nggak tahu. terus ada Nggak narasi ngerti. si kiainya pakai sarung yang harganya 400.000 sampai 12 juta. Oke. Ya ada Juta. ditampilin apa Bahkan Itu ditulis serem di apa ya? online shop nggak tahu. Terus ya dia naik mobil miliaran apa ya dibilang? mobilnya miliaran gitu Ya. lah istilahnya. Dia bilang gini, kalau emang kiainya kaya raya mah harusnya kan ngasih, bukan malah dikasih, istilahnya Oh, iya, gitu. iya, iya. Nah rame lah nih kan, dan sampai akhirnya masyarakat yang memang mungkin berasal dari kalangan santri nggak terima dan langsung pada mengecam Trans 7 ini, terutama Mhm. acara si Expose Unsensor yang dianggap melecehkan pondok pesantren sama Iya. para kiai. Bahkan ada yang bilang, enggak kok, sebenarnya ada juga kiai yang hidupnya sederhana, Ya. bahkan ada yang miskin, kayak gitulah. Semacam yang nggak terima intinya gitu. Iya. Oke, sebentar ya. Dah dulu sampai situ. Segmen ini ya, itu bukan segmen bukan segmen menghina, bukan segmen ini. Tapi ini adalah segmen yang berupaya untuk mengurai apa yang sebetulnya terjadi di dalam media sosial dari narasi yang diungkapkan oleh Trans 7 begitu ya. Jadi kita jangan dulu emosi ini. Dalam pengertian begini ya. Ini saya berbicara kepada siapa dulu? Segmen saya ya kepada santri-santri yang marah itu dulu ya. Jadi Anda yang bukan santri atau santri yang tidak marah ya bukan objek pembicaraan saya ini. Begini ya. Apakah Anda santri-santri yang marah itu berhak untuk marah? Berhak. Berhak untuk marah. Kenapa? Karena sikap yang kita tunjukkan kepada kiai yang betul-betul kiai seperti Kiai Anwar itu adalah sikap yang benar menurut syariat. Nah, kemudian sikap yang benar menurut syariat ini itu diolok-olok ya oleh orang lain. Ya, kita marahlah, betul begitu. Karena seharusnya yang mengolok-olok itulah yang belajar. Mereka lah yang seharusnya memiliki adab, memiliki akhlak, memiliki karakter yang baik di dalam menghadapi kiai. Bukan kita yang harus jadi nggak punya adab kayak mereka begitu ya. Nah itu, jadi berhak marah, berhak. Kemudian, apakah kita berhak menunjukkan kemarahan itu? Ya, kita berhak menunjukkan kemarahan itu sampai batas tertentu begitu ya. Seperti yang kemarin tuh, geruduk Trans 7-nya sekalian. Karena mereka disuruh ngaji, mana mau mereka tuh ngaji ya. Mereka disuruh ngaji taklimu ta'lim atau disuruh ngaji akhlakul banin begitu. Mana mau mereka itu orang-orang mereka itu nggak tahu beragamanya juga beragama bener apa cuma di KTP doang, apa mereka itu memang persiapkan hari buat akhirat apa enggak kita nggak tahu. Jadi sampai batas tertentu kita bisa mengekspresikan. Kemudian apakah kita harus selalu melihat orang-orang seperti ini jelek? Nggak boleh ya. Nggak boleh, karena orang itu jelek bisa jadi karena mereka itu belum diberi kesempatan untuk belajar kepada orang-orang yang baik begitu. Nah ini yang harus kita lihat. Dan saya mau memberikan lagi satu perspektif kepada santri-santri yang marah bahwa kita ini hidup di negara yang demokratis, ya bukan di lingkungan pesantren yang tertutup, tetapi di lingkungan demokratis yang terbuka. Sehingga kita itu harus memiliki kapasitas dan harus memiliki kemampuan untuk mengcounter narasi yang mereka berikan dengan narasi lagi begitu. Nah disinilah ruang publik akan terbuka tanpa merasa marah dan lain sebagainya. Nah jadi ya saya tidak tahu ini kan baru mengurai masalah, malah yang reaksi dari PBNU belum dikeluarkan. Ini kan baru mengurai masalahnya dan mereka belum mereaksi dan saya belum tahu reaksi mereka akan seperti apa. Cuman supaya saya ini memiliki penjelasan dulu begitu ya, karena beberapa subscriber saya juga bukan santri, malah banyak yang bukan santri karena kemarin saya banyak sekali membahas tentang politik sehingga di sini menjadi majemuk. Saya mau menjelaskan dulu kepada orang-orang yang memang tidak memahami begitu kultur pesantren. Jadi saya tidak mau melihat dulu reaksi mereka bagaimana, tapi saya mau mereaksi masalah yang mereka uraikan dari awal tadi begitu ya. Nih kita lihat dari sini nih. Kita ulang nih. Ini ngulik tentang pesantren. Aduh. Iya. Berani nih kan akhirnya nih ada yang ini gitu. Ada yang ngulik soal pesantren ngulik soal ya. pesantren gitu. Nah, ya jadi di Kok kamu bahagia banget kayaknya enggak bahwa ada yang mengulik pesantren? Iya. Iya. Enggak, kita nggak Maksudnya bahagia. Iya, kita Nah ini kan maksudnya kadang tuh agama jadi sesuatu yang terlalu sensitif gitu kan Untuk untuk diangkat dibicarakan. untuk gitu. Hmm. Nah Nah oke.
Ini ya kepada yang bukan pesantren, kalau kamu mau membahas tentang agama, agama itu dia adalah ranah private. Ranah private. Apabila seseorang melakukan sesuatu dengan landasan agama, kamu tidak berhak untuk membicarakannya, kecuali dari perspektif agama juga, baik itu dari agama yang sama atau dari agama yang lain. Kalau dari agama yang sama, nanti ini akan perdebatan di antara madhab begitu. Kalau kita mau melihat ke sisi ilmiahnya, kalau ini dari perspektif agama yang lain, ini akan menjadi perbincangan apologetis begitu. Nah, kalau kamu itu melihat satu perbuatan landasannya agama, kemudian kamu itu melihat atau membaca itu dengan perspektif non agama, dengan perspektif liberal, itu kamu sama aja ngajak perang begitu. Itu permasalahannya. Saya bukan berbicara kepada orang ini ya, tetapi ini sikap kita nih di dalam berbangsa yang majemuk. Kalau kamu misalkan mau melihat seseorang itu, kamu nggak paham, ini kenapa ngesot misalkan gitu ya. Kan orang-orang Wahabi juga bilang begitu, tidak boleh berlebihan karena Rasulullah SAW berkata demikian. Ini kan kita bisa ada ruang perdebatan di sini. Tapi kalau misalkan mengatakan, oh ini santri kok ngesot di hadapan kiainya, ini adalah bentuk feodalisme. Ya kamu diam begitu, kamu nggak paham berarti, kamu nggak paham. Karena orang melakukan hal itu atas landasan agama, yang mana agama ini adalah wilayahnya private, yang mana tatkala ini wilayahnya private, kamu tidak memiliki urusan untuk campur tangan kepada sikap orang tersebut atas landasan agama begitu. Karena kalau demikian, kamu itu penistaan terhadap agama. Itu yang ada ya. Jadi kalau misalkan kamu mau liberal, tinggalkan urusan agama. Pola berpikir liberal itu masuknya kepada perkara-perkara yang memang bisa dimasuki di situ liberal, seperti politik dan lain sebagainya. Begitu, agama tinggalkan seharusnya. Kalau kamu tidak mau, orang-orang santri-santri itu marah. Ya, karena tidak semua santri itu punya pikiran yang terbuka. Kenapa demikian? Karena untuk belajar jadi seorang santri itu mau diproyeksikan menjadi ya itu lama begitu. Ya, dan gaul dengan orang-orang seperti mereka atau katakan kita lah yang di luaran ini, itu aib bagi seorang santri itu. Aib itu. Dan banyak seperti itu, kemudian mereka marah, jangan bikin mereka marah. Ya, jadi kalau misalkan mau melihat pondok ada yang merasa marah, itu wajar, dan kamu harus mulai hati-hati begitu mulai dari sekarang ya, apalagi kalau ikatan santrinya solid. Sayangnya mungkin ada segelintir pihak yang merasa bukan nggak terima ya, semacam Nggak terima. Nggak terima, betul, nggak atau terima. entah gimana lah. Jadi di tanggal 13 Oktober si Expose Uncensored ini bikin satu konten yang dia mengangkat pesantren. Nah, ada beberapa cuplikan Oke, ini video masuk kita yang ya. memang isinya tuh santrinya lagi jalan jongkok. Ada videonya ya. Videonya ada ya. jalan jongkok, dan itu diduga sih di pesantren Lirboyo, salah satu pesantren terbesar gitu. Oke, ya, di Jawa sebentar. Timur. Nah, itu adalah akhlak seorang santri kepada kiainya, berjalan sampai jongkok. Apakah itu dilaksanakan di semua pesantren? Tidak. Apakah ada pesantren yang melakukannya? Ya. Apakah itu salah? Enggak. Dari segi apapun, begitu ya. Apakah ada undang-undang yang melarang? Enggak ada. Apakah di situ ada norma yang dilabrak? Tidak ada. Ya, siapa yang merasa sakit hati seperti itu? Orang-orang yang merasa sakit hati dan tersinggung tatkala melihat santri berjalan jongkok di hadapan kiainya itu siapa? Orang-orang yang tidak memiliki etika. Itu yang merasa sakit hati itu, karena mereka punya standar etika sendiri. Apa standar etika mereka? Egalitarianisme, pengen setara begitu. Nanti sama bapak sendiri sama ibu sendiri nyebut nama tuh kayak di Amerika. Ya, nggak nyebut daddy, nggak nyebut father. Ya, udah nggak ada sekarang kita lihat anak bilang ke bapaknya itu sir, itu udah nggak ada. Kalau dulu masih ya, kalau saking hormat sama bapaknya itu bilangnya bukan dad, bukan daddy begitu ya, Mulyadi. Bukan, itu panggilnya father, sir begitu. Itu sering, sekarang udah nggak ada karena memang sudah digerus. Jadi perspektif liberal ini dia bukan hanya menghancurkan Islam sebetulnya, tetapi menghancurkan moral secara umum. Nah, kalau kamu sudah begitu adanya, bagaimana kita ini bisa melawan orang yang tidak punya moral begitu, kecuali dengan perlakuan tanpa moral. Makanya jangan menuntut orang-orang pesantren berlaku seperti kalian begitu, karena kalian itu orang-orang yang tanpa moral. Saya tidak berkata kepada orang ini, adalah orang-orang yang tidak memiliki standar di dalam moral, sehingga kita tidak akan bisa berbicara. Yang mana pada akhirnya kalau keluarnya itu kekerasan, yaitu adalah sebuah
reaksi yang memang akan demikian adanya. Makanya kalau kamu tidak mau ada kekerasan, tinggalkan permasalahan-permasalahan seperti ini. Orang yang ngesot di hadapan kiainya, biarin aja ngesot, ya memang demikian. Ya, kenapa? Itu adalah ghayah itu adalah puncak di dalam takzim. Ghayatu takzim kepada guru, berjalan di hadapan guru begitu. Ada yang berjalannya merunduk, ada yang berjalannya itu di hadapan gurunya begitu ya, ada yang merunduk, kemudian ada yang agak tunduk sedikit, kemudian ada yang sampai jongkok, ada yang ngesot. Ada. Dan apakah guru itu hak untuk diperlakukan secara demikian? Nah, kalau kamu memakai patokan liberal, ya kamu tidak akan punya alat untuk menjustifikasi hal itu. Tetapi kalau kamu itu melihatnya dari perspektif nilai yang kita ambil sebagai seorang muslim, jalan ngesot hadapan guru itu masih belum bisa membayar haknya seorang guru begitu. Ana abdun liman allamani walau harfan wahidan. Saya ini hamba sahaya bagi seseorang yang mengajarkan saya meskipun dia satu huruf begitu. Itu adalah adabnya dari Sidna Ali yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Nah ini makanya. Kemudian nanti di luar begitu ya, saya juga tidak setuju kalau semua kiai dibegitukan, karena kiai itu ada yang ada kiai yang jelek, ada kiai yang memang betul-betul kiai. Nah, kamu orang-orang yang liberal ini jangan masuk ke dalam wilayah itu, biar kita saja yang menyelesaikan kiai-kiai ini. Yusuf Mansur misalkan, ada orang berjalan ngesot di hadapannya, lah nggak pantas orang kayak gitu mah, begitu. Meskipun kata orang-orang di luaran dia kiai, bukan kiai dia mah. Biar kita yang membicarakan, karena kita punya ilmunya, kita punya sudut pandangnya yang koheren, yang konsisten begitu. Kalian orang-orang liberal tidak tahu, apalagi orang ini Nasrani ya. Dalam hal ini pola pikirnya sudah berbeda begitu. Ala kulli hal, jangan memancing kemarahan. Jadi ada yang cuplikan adegan santrinya lagi jalan jongkok sambil salim sama kiainya. Ada juga yang sambil jalan ngesot gitu kan. Iya. Terus ya santri ngesot lah ya. Iya, jalannya sambil ngesot. Terus ada Ade Armando juga jangan mancing-mancing orang biar kepantik amarahnya begitu ya, seperti ini. Janganlah Ade Armando. Nggak semua orang itu bisa membedakan antara emosi dan pola pikir, itu gak semua orang ya. Kamu aman nanti kalau bertemu dengan orang santri-santri seperti saya begitu ya, kamu aman lah, bisa kita berbicara, kamu mau apapun gak bakalan masuk ke hati karena kita bisa membedakan. Gak semua orang bisa gitu, ada santri itu jabrik begitu ya. Saya juga dulu pernah jadi santri jabrik tuh. Bukan cuma santri ngesot, saya mah juga santri jabrik juga. Itu pernah jadi santri jabrik. Orang-orang santri-santri jabrik itu ya, kalau ada permasalahan seperti ini, yang mereka tuh nggak tedeng aling-aling, nggak melihat hukum, tidak melihat perspektif di luar perspektif mereka sendiri begitu. Ya, dan ini bukan hanya dimiliki oleh santri loh ya, lihat, ini juga dimiliki oleh orang-orang suku pedalaman. Mereka nggak mau ditilai pola hidupnya sama kita, nggak mau, mereka itu marah, mereka itu. Ya, makanya bedakanlah ini. Ini sekarang kita sudah wilayahnya media sosial, yang mana media sosialnya sudah masuk pesantren, media sosialnya juga sudah masuk ke dalam orang-orang yang ada di pedalaman begitu, memilih untuk hidup dengan cara mereka. Nah, lakuli hal ya, ini sepertinya akan menarik juga kalau dielaborasi lebih jauh dan lebih lanjut. Cuman sayangnya waktunya sudah habis. Kalau ini masih mau diteruskan, dan supaya kita bisa melihat ini secara lebih besar lagi, nanti kita permasalahkan trans 7-nya begitu, dari mana duitnya juga, sekalian aja bongkar-bongkaran aja lah, kagok begitu ya. Kemudian siapa orang di belakang ini, silahkan komentar di bawah, nanti insya Allah kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.